yang kedua. Ya. Ya, pembelajaran yang kedua. Baik. Di pembelajaran yang kedua ini, ya, kita mulai dengan pelajaran SBDP. Ya. Kita mulai dengan pelajaran SBDP. Nah, di sini coba lihat. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Tahu dirijen? Ada yang tahu tidak? Dirijen itu apa? Ya? Ada yang tahu? Ini Ya? Nggak kedengeran suara bapaknya. dikit. Ya? Kenapa? Tuh. Itu lagi, keluar lagi. Hei, tadi nggak kedengeran suara Bapak ya? Enggak. Iya ininya apa namanya? Sinyalnya. Baik, kita mulai langsung ya. Sudah dengarkan. Hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran yang keberapa? Pinter, pembelajaran yang kedua. Nah, di sini di pembelajaran yang kedua kita hari ini diawali dengan pelajaran SBDP. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen orkestra itu. Ada yang tahu tidak dirijen itu yang seperti apa? Memimpin. Memimpin apa, Nang? Nggak ada layarnya. Ada nggak layarnya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada layarnya? Iya. Ada. Ada layarnya enggak? Ada. Sekarang, Pak. Ada ya? Baik. Ada yang tahu tidak dirijen itu apa? Pakai sumpit. Yang mimpin itu tuh biasanya Pemimpin musik. Iya, pinter. Yang memimpin iringan pemain musik ya. 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 Ini nih. Bapak tunjukkan dia tanda panah yang Bapak arahkan. Ini merupakan seorang dirijen. Paham? Dirijen. Ya. Nah, dia ini memimpin sebuah pertunjukan orkestra. Ya, pemain orkestra yang dikomandoi oleh dirijen tadi menampilkan permainan musik yang sangat indah. Nah, yang selanjutnya perhatikan. Di sini ada apa ya? Ini ada sebuah teks dari lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Ya. Nah, lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini ini diciptakan oleh siapa? Ada yang tahu tidak? WR Supratman. Pinter, Masya Allah, WR Supratman. WR Supratman juga dia menciptakan lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Benar tidak? Betul. Yang berjudul apa lagu kebangsaan dari negara kita? Indonesia. Kita Kartini. Indonesia Raya. Ya, lagu kebangsaan dari negara Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, dan itu juga diciptakan oleh WR Supratman. Perlu kalian ketahui, WR itu singkatan dari
Wage Rudolf Supratman ya. Jadi WR itu Wage Rudolf. Paham? Rudolf. Ya. Nah, perhatikan lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini ini. Ya, betul. Ya, dia ini memakai interval nada atau tangga nada diatonis minor. Kenapa? Karena biasanya tangga nada yang menggunakan diatonis minor itu biasanya lagunya itu terdengarnya lebih sendu ataupun sedih, ya. Paham? Paham ya? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran SBDP Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran yang pertama, kalian sudah belajar, itu tidak ada yang nyoret-nyoret ya, Nang ya, pinter, soleh, nok. Ya, tidak ada yang nyoret-nyoret ya. Baik, pada pembelajaran yang sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian yang ada di dalam sebuah pidato. Terdiri dari berapa bagian? Ada yang tahu tidak? Ini tolong tidak ada yang mencoret-coret di layar ya. Terdiri dari 6 bagian. Ya Allah, dicoret-coret. Iya, Ada siapa? perbedaan. Siapa yang nyoret-nyoret? Oh, ya. Pengen tembok aja. Tolong dihapus ya. Perbedaan. Ya. Nah, perhatikan. Di dalam sebuah teks pidato itu terdiri dari berapa bagian? Masih ingat tidak? Hah? 6 bagian. 6 bagian. 6 bagian. 6 bagian. Terus berapa lagi? 6 bagian. 3 bagian. Yang jawab 3 itu siapa tadi? 3. Perempuan awat. Siapa? Muna. Muna. Masya Allah, Muna. Ya, betul. Bagian-bagian yang ada dalam pidato itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Pendahuluan, ya. bagian isi, penutup. Yang pertama dulu, yang pertama. Yang pertama, Pendahuluan. bagian Pendahuluan. pendahuluan atau bagian pembuka. Betul tidak? Ya. Ya. Yang kedua adalah bagian isi, pinter. Yang ketiga, yang terakhir bagian Penutup. pinter, Masya Allah, bagian penutup. Nah, di sini di depan kalian ada sebuah naskah pidato, ya, yang nanti akan Bapak bacakan. Silakan kalian disimak baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Gak ada yang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dijawab dong. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Nawaf, jangan nyoret-nyoret Nawaf. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok Raden Ajeng Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia.
Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jeripaya perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi seperti itu ya Wabarakatuh. ketika membaca sebuah pidato. Sekarang mau bertanya, yang bagian pembuka itu yang mana? Yang assalamualaikum. Ya, assalamualaikum sampai dengan masuk ke dalam puji syukur ya. Ini merupakan bagian Kak, ya, pintar. Bagian pembuka. Kemudian bagian isinya yang mana? Dari hari ini sampai kekurangan dan kesalahan, Pak. Masya Allah, pintar ya. Ya, dari hari Kartini diperingati setiap tahun sampai dengan hingga orang ya. Penutupnya yang mana? dari semoga kita sampai dapat sampai wassalamualaikum. wassalamualaikum Masya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. pintar ya. Dari semoga kita dapat sampai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Waalaikumsalam. Paham ya? Ya, Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sosok dari Raden Ajeng Kartini ya. Ini mengenai diri seorang Raden Ajeng Kartini harus perlu kalian ketahui ya. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat dan M.A. Ngasira. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di PLS European School ya hingga usianya 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle atau Stella ya, Zihandelar. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun,
Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Tahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susali Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia berdasarkan surat-suratnya itu. Terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Nah, ini salah satu karya dari Raden Ajeng Kartini ya, buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Berkat jasanya, Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi itu ya, sekilas ya dari Raden Ajeng Kartini. Ya, paham ya? Paham. Nah, kemudian yang kemarin kalian sudah mengerjakan tugas, ada tugas yaitu cara menyikapi pubertas. Sudah dikerjakan? Belum. Oh, Sudah. belum. Ini yang belum. Coba yang belum. Fahmi. Yang belum Paham, tolong Pak. dikerjakan dan dikirim ke gurunya masing-masing ya. Jangan ditumpuk tugas-tugasnya. Kemarin pembelajaran 1 sama Ibu Titi, kalian sudah belajar mengenai cara menyikapi pubertas. Dan sekarang Bapak akan bahas kembali. Cara menyikapi pubertas yang pertama adalah Menjaga kebersihan tubuh. pinter. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh. Karena kalian sudah mengalami masa pubertas, nah maka harus menjaga kebersihan tubuh. Seperti apa? Misalnya rajin mencuci muka ya dengan menggunakan apa kemarin? Sabun cuci. Masa sabun cuci tangan buat di muka, sabun cuci tangan. Ya, sabun cuci muka. Nah, kemudian kalau mandi pun juga sama ya. Pakai Sabun. pakai sabun, masa pakai sampo. Ya. Ya, pakai sabun. Karena apa? Karena biasanya orang yang sudah menginjak pubertas itu bau badannya akan Berubah. iya, akan berubah, pinter ya, akan menjadi ya tahu sendirilah gimana rasanya ya. Nah, betul tidak? Seperti bau cuka mungkin ya. Ya, iya seperti itu. Ya, jadi harus menjaga kebersihan tubuh, pinter. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Ayo, ini. Kalau kalian sudah pubertas, harus bisa menjaga diri kalian baik-baik. Ya, dalam bergaul harus yang positif. Jangan kalian bergaul dengan hal-hal yang negatif. Paham tidak? Paham ya? Iya. Terlebih lagi dengan lawan jenis kalian, laki-laki dengan perempuan. Ya, awas, harus ada jarak. Paham tidak? Paham ya? Kalau misalkan dalam bahasa atau dalam ilmu agamanya itu bukan muhrim. Patah-patah baik. Nah, kemudian yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Tuh, ya. Yang kelima,
rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Ingat, kalau sudah balik itu dosanya sudah ditanggung diri sendiri, betul tidak? Ya, betul tidak? Ya, jadi harus rajin Lanjut. Nah, ini ada contoh poster cara menyikapi pubertas. Seperti ini contoh posternya. Ya. Ada Pak, gambarnya nggak ada. Oh, gambarnya nggak ada. Ya Allah, ini kemana gambarnya? Ada yang ngumpetin. Siapa yang ngumpetin? Ayo. Lawaknya mulai. Zait. Nih. Ya. Ya. Ada nggak gambarnya? Oh, contoh. Ya. Ada ya. Nah, ini merupakan contoh poster cara menyikapi pubertas. Silakan kalian dilihat, disimak baik-baik ya, agar masa pubertas kalian dapat kalian isi dengan hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang bermanfaat bagi diri kalian ya, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Paham? Paham ya? Nah, kemudian kalau paham, hari ini kita ada tugas. Ya. Tenang, tugasnya gampang. Apa? Jangan dibikin susah. Ya, kalau dikerjakan itu insya Allah akan mudah. Iya, Pak. Tugas Hah? Tugasnya Tugasnya kelihatan tidak? Baca. Membaca teks pidato di bawah bentuk. Ya, tugasnya membacakan teks pidato. Nanti teks pidatonya akan di-share melalui guru kelasnya masing-masing ke Google Classroom ataupun ke grup WhatsApp, ya. Nah, bentuk pengumpulan tugasnya Siapa itu? itu bisa dikirim dalam bentuk video ataupun voice note atau pesan suara. Bisa kan? Siapa yang ikutin saya? Bisa kan? Ya. Nanti silakan dikirim ke guru kelasnya masing-masing ya, dan ingat kalau sudah ada tugas jangan dinanti-nanti, harus segera dikerjakan. Ya, biar tidak Oh, kalau sudah menumpuk itu nanti males biasanya ngerjainnya ya, semakin males. Paham? Ya, tidak ada yang susah. Sebelum dicoba itu tidak ada kata susah. Paham ya? Ya. Baik, kalau sudah paham, mungkin itu saja pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Ya, nanti setelah ini ada pelajaran bahasa Indramayu ya, nanti sama Ibu Hesti. Baik, mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga Zait. kesehatan kalian masing-masing Zait. ya. Ya.